Kalau saat ini sesudah CT scan saya yang kedua, keempat, dan ketiga kali scan. Kemarin dokter menerangkan bahwa tumor saya itu sudah sama sekali tidak terlihat dan sudah normal. CA-nya saat ini bahkan sudah jauh lebih normal. Saya perkenalkan, nama saya Nowiti. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Umur saya 58 tahun ini, tapi bulan 11. Saya pernah menderita kanker ovarium yang sebelumnya itu sudah tahun 2019. Saya dioperasi dan diambil semua dari rahim saya, ovarium. Kemudian pada saat itu saya menerima kemo di Pineng selama 5 kali. Jadwal check up-nya saya datang kembali. Hasil yang dari 57 dia naik menakjubkan sehingga 248 sel CA saya. Tetapi ketika di scan hasilnya tetap baik. Nah, waktu itu saya sebenarnya sudah merasa bahwa ini semua nggak beres. Ketika saya tanya, dokter, apa yang harus kita lakukan? CA saya sudah naik. Nggak ada, kita tunggu saja. Tapi waktu itu saya belum ambil alternatif apapun untuk menyelesaikan problem saya itu. Kemudian 3 bulan kemudian saya berangkat kembali, itu ada di bulan 9. Dia hampir mendekati 1.900 sel saya. Kemudian saya CT scan dan baru itu dokter bilang, nah sudah keluar. Di situ saya sudah terbilang dengan tenangnya dokter hanya bilang, kamu kemo aja. Saya terus berpikir apakah saya sanggup melanjutkan kemo yang seperti itu yang buat saya itu, tetapi itu sungguh sangat berat. Kemudian saya berpikir apa yang harus saya lakukan? Saya punya Facebook. Kebetulan saya berteman dengan ada seseorang dari Bandung. Ibu itu pernah menderita kanker lidah. Kemudian saya pernah menanya, tahun 2019 saya pernah tanya sama dia. Saya berobat di Guangzhou, saya sudah tanya. Kemudian pada saat itu saya coba menanya kembali pada dia dan kami lama bercerita. Dia bilang, kalau ibu, saya hanya diintervensi 4 kali. Makanya waktu sebelum saya bertanya tentang modern, saya sudah tahu metodenya itu dari ibu ini. Kemudian saya teringat, saya cari modern cabangnya di Medan. Kemudian saya waktu itu saya Zoom dengan dokter. Satu, intervensi. Kedua, mungkin pakai partikel. Oke, kemudian sudah itu diterangkan dokter bahwa penyakit saya itu kita coba, dan saya coba melewatinya tanpa operasi gitu. Karena kalau di Pineng sekecil apapun dia, kalau lewat dari sekian senti dia akan operasi kembali. Pada saat dulu dioperasi itu saya luar biasa besarnya, panjangnya, mulai dari pusat hampir sampai ke bawah. Pertama sekali saya merasakan hal yang tidak pernah saya tahu, bagaimana dia menyayat di paha kanan saya sedikit dan memasukkan, saya nggak tahu apa yang dimasukkan, apakah wire untuk melihat di layar kamera, layar TV, bahwa penyakit di situ ditemukan titik-titik penyakitnya. Paling hanya 30 menit, tidak ada terasa yang luar biasa ya. Semua apapun namanya dimasukkan ke dalam tubuh itu ada terasa sakit, tapi tidak begitu yang sampai kita membuat kita itu terlalu sakit. Saya merasakan anyang-anyangan saya, kencing saya bulak-balik itu, dia ada sedikit, ada berkurang. Beberapa hari saya bisa bekerja kembali, saya bisa melakukan aktivitas saya sehari-hari. Kalau saat ini sesudah CT scan saya yang kedua, keempat, dan ketiga kali scan. Kemarin dokter menerangkan bahwa tumor saya itu sudah sama sekali tidak terlihat dan sudah normal. CA-nya saat ini bahkan
sudah jauh lebih normal。23年9月份来到了我们医院就诊，我们就给他完善了相关的影像学和验血的一些检查，明确了他现在就是一个卵巢癌高级别浆样性癌术后复发的一个病人。我们明确了肿瘤的情况之后，就给他制定了介入治疗的一个方案。他的病灶就是集中在左侧的一个盆腔，还有肝脏的一个转移。经过我们的6次介入治疗之后呢，他现在的肿瘤是一个完全缓解的一个状态，而且他的流标也恢复到了一个正常。既往他的流标最高的时候的话是有1000多的一个指标，在整个治疗介入的期间呢，他的副反应相对也是比较小的，精神状况包括营养状况都是可以的。所以我们的介入治疗对于患者的这种创伤还是比较小的，很多患者都可以耐受微创治疗。我们看看他的一个 CT 影像学的一个表现，这边是他刚开始出诊来的时候，9月份在我们医院做的一个影像学，这边明显的有一个病灶在他的左侧的盆腔里面。这一边呢是我们最近给他复查的一个 CT， 同样的一个 CT 的位置，这个病灶是完全缓解的。还有它的一个肝脏的地方，以前也是有一个小的一个病灶，在这个位置。后面的话，我们复查这个地方是很干净的，所以这个患者总体的治疗疗效，我们来看还是很不错的。Kalau bisa saya bilang semuanya saya terkesan. Kenapa? Karena di sini dokter saya bicara sampai panjang pun mereka mau mendengar. Bahkan ditanya ada lagi, ada lagi, ada lagi. Jadi apa yang di dalam hati kita, saya utarakan. Malahan mereka mengajak saya untuk melihat di layar komputer, ini penyakitnya, ini sekian semua ditunjukin. Itu yang nggak saya dapat di rumah sakit yang lalu. Saya sungguh-sungguh berterima kasih karena kalian, kami juga disemangatin, semuanya penuh perhatian baik. Dan satu lagi, kalau mengambil jarum, saya merasakan tidak begitu kesakitan gitu. Mereka akan pelan-pelan. Nah, dan staf-stafnya juga semua baik, translatornya juga apalagi. Itu ya buat saya, buat Maria, buat Tamara, buat Suryati, buat email. Kami seperti sudah keluarga begitu. Kemudian saya kepada semua teman-teman saya, saudara-saudara saya yang saat ini menderita kanker, jangan, kita boleh menangis, itu pasti, tapi tidak boleh lengah untuk menyerah. Ayo kita bangkit, kita cari obatnya, kita cari apa solusinya. Kalau buat saya, rumah sakitnya bisa rekomendasi, ya kalau buat saya kemari aja gitu.